Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati, NPM 216910465. Saya berasal dari kelas 2E, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau. Video saya kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Kepramukaan dan UKS SD. Yang terhormat, Bapak Richa Sejahtera SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Kepramukaan dan UKS SD ini. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai SKU dan SKK. Teman-teman semuanya pasti sudah pada mengetahui apa itu SKU dan apa itu SKK. SKU merupakan singkatan dari syarat kecakapan umum yang merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh peserta didik atau seorang anggota pramuka untuk mendapatkan TKU atau tanda kecakapan umum. Nah, salah satu syarat untuk mendapatkan atau memperoleh tanda kecakapan umum atau TKU tersebut, maka seorang peserta didik atau seorang anggota pramuka harus memenuhi syarat terlebih dahulu untuk mendapatkan TKU tersebut. Harus memenuhi syarat yaitu mengisi beberapa poin yang ada di dalam buku SKU maupun pada tingkat golongan siaga, penggalang, ataupun penegak. Di dalam buku SKU tersebut itu terdapat beberapa materi yang harus dikuasai oleh peserta didik ataupun seorang anggota pramuka. Nah, di dalam buku SKU tersebut itu ada 5 macam materi. Yang pertama adalah materi SKU pengembangan emosional, yang kedua adalah materi SKU pengembangan spiritual, dan yang ketiga adalah materi SKU pengembangan fisik, yang keempat materi SKU pengembangan intelektual, dan yang kelima adalah materi SKU pengembangan sosial. Nah, kelima materi tersebut ini harus dikuasai dan dipahami oleh setiap peserta didik ataupun anggota pramuka untuk sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan TKU atau tanda kecakapan umum. Jika kelima ini tersebut, materi ini dikuasai oleh peserta didik ataupun seorang anggota pramuka, maka mereka dikatakan lulus dalam pengujian SKU dan bisa mendapatkan atau memperoleh TKU tersebut. Nah, di sini saya ada beberapa contoh dari buku SKU. Di sini ada 4 buku SKU dari tingkat siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Nah, sebagai contoh kita ambil dari buku SKU untuk tingkat siaga terlebih dahulu ya. Nah, di dalam buku SKU siaga ini terdapat ada 3 bagian. Yang pertama adalah untuk siaga bantu, siaga mula, dan siaga tata. Karena di dalam golongan siaga itu ada 3 tingkatan ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin ataupun peserta didik yang ingin mengambil TKU pada tingkat siaga ini, maka mereka harus wajib untuk mengisi syarat yang ada di dalam buku SKU tersebut. Nah, misalkan peserta didik A ingin mengambil TKU pada golongan siaga mula. Nah, maka peserta didik tersebut harus mengisi beberapa poin yang ada di dalam buku SKU ini. Di sini untuk siaga mula itu ada 34 poin. Ada 34 poin untuk anggota pramuka ataupun peserta didik yang ingin mengambil TKU pada siaga mula ini. Ada 24 poin yang harus mereka pahami dan harus mereka kuasai supaya mereka bisa lulus pengujian SKU pada siaga mula. Nah, jika mereka dapat menguasai ataupun dapat menguasai poin-poin yang ada dalam buku SKU ini, maka mereka bisa termasuk lulus pengujian dan mereka bisa mendapatkan TKU siaga mula. Nah, begitu seterusnya. Di sini juga ada SKU penggalang. Di sini juga ada SKU penegak dan SKU pandega. Cara pengisiannya juga sama, teman-teman.
dia harus mengisi poin-poin yang ada di dalam buku SKU. Sebagai contoh, dalam SKU Penggalang ini terdapat ada salah satu poin yang berbunyi seorang anggota pramuka atau peserta didik itu harus menguasai atau mengetahui kode kehormatan bagi anggota pramuka penggalang. Nah, yang perlu teman-teman ketahui bahwa kode kehormatan anggota pramuka penggalang itu ada dua. Kode kehormatannya ada dua. Yang pertama adalah Dasa Dharma dan Trisatya. Trisatya pada golongan anggota penggalang itu berbunyi, Trisatya, demi kehormatanku aku berjanji bahwa akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat menepati Dasa Dharma. Dasa Dharma di dalam pramuka ada 10 poin. Yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. Yang kelima, rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Yang ke-10, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Selanjutnya adalah cara menguji SKU. Nah, menurut pengalaman pribadi saya selama mengikuti kepramukaan di sekolah, cara pengisian SKU itu yang pertama adalah peserta didik ataupun seorang anggota pramuka itu harus memahami atau menguasai setiap poin-poin yang ada di dalam buku SKU. Misalkan peserta didik A ingin mengambil TKU pada tingkat siaga bantu. Nah, maka peserta didik tersebut harus menguasai poin-poin yang ada di dalam SKU pada tingkat siaga bantu. Jika dia sudah menguasai poin-poin yang ada di dalam SKU siaga bantu ini, maka dia siap untuk diuji secara teori oleh si penguji. Jika setiap poin yang ada di dalam buku SKU ini sudah dikuasai oleh peserta didik tersebut, maka di dalam buku SKU ini akan diberi paraf. Jika parafnya sudah penuh, maka peserta didik tersebut itu dikatakan lulus dalam pengujian SKU tersebut. Dan di dalam kepramukaan itu ada yang namanya pelantikan. Nah, jadi jika seorang anggota pramuka itu sudah menyelesaikan SKU pada tingkat siaga bantu, maka dia akan dilantik menjadi seorang pramuka pada golongan siaga bantu. TKU ini ada 3 tingkatan sesuai dengan golongan atau tingkatan dalam kepramukaan. Yang pertama adalah TKU untuk golongan siaga, TKU untuk golongan penggalang, dan TKU untuk golongan penegak. Nah, kalau untuk TKU yang pertama kita membahas mengenai TKU golongan siaga. TKU golongan siaga itu ada 3 macam atau 3 tingkatan. Yang pertama adalah TKU siaga mula, seperti ini contohnya. TKU siaga bantu, dan yang ketiga ada TKU siaga tata. Nah, jika peserta didik sudah mampu memahami poin-poin yang ada di dalam buku SKU, maka peserta didik tersebut bisa mendapatkan TKU seperti gambar di atas. Nah, yang kedua adalah pada golongan penggalang. Pada golongan penggalang, TKU itu ada TKU penggalang ramu, rakit, dan terang. Nah, seperti ini contohnya teman-teman, yaitu untuk TKU penggalang ramu, rakit, dan terang. Nah, cara pengujiannya juga sama seperti pengujian SKU siaga tadi. Nah, selanjutnya ada pada golongan penegak atau tingkatan penegak itu ada
ada penegak bantara, penegak laksana, dan pandega. Materi selanjutnya kita akan membahas mengenai SKK dan TKK. Teman-teman semuanya pasti sudah mengetahui apa itu TKK dan apa itu SKK. SKK merupakan syarat kecakapan khusus yang menjadi salah satu syarat untuk seorang peserta didik atau seorang anggota pramuka untuk mendapatkan TKK atau tanda kecakapan khusus. Nah, syarat kecakapan khusus atau SKK ini meliputi kecerdasan, ketangkasan, keterampilan pada bidang tertentu. Nah, jadi jika peserta didik ingin mengambil TKK menjahit misalkan, karena peserta didik tersebut itu bidangnya atau bakatnya itu pada bidang menjahit, maka dia akan mengambil TKK pada bidang menjahit. Nah, jika dia ingin mengambil TKK menjahit, maka dia akan diuji langsung praktek menjahit. Maka dia akan diuji seberapa pandai dia menjahit, akan dinilai kemahiran dia dalam menjahit, akan dinilai keterampilan dia dalam menjahit. Jika dia terampil dan mahir dalam praktek menjahit tersebut, maka dia akan dikatakan lulus dan bisa mendapatkan TKK menjahit tersebut. Dan begitu seterusnya. Begitulah pengujian atau praktek dari pengambilan TKK menurut pengalaman pribadi saya selama mengikuti kepramukaan di sekolah. Jadi SKK dengan TKK itu saling berkaitan erat karena untuk mendapatkan sebuah TKK, peserta didik ataupun seorang anggota pramuka harus memenuhi syarat yaitu mengisi buku SKK terlebih dahulu supaya bisa mendapatkan sebuah TKK tersebut. Berikut ini merupakan contoh dari SKK atau syarat kecakapan khusus dan TKK tanda kecakapan khusus. Nah, TKK ini dibagi menjadi 5 warna. Yang pertama adalah warna biru, kuning, putih, hijau, dan merah. Masing-masing warna ini memiliki bidang yang berbeda. Baik, itu saja materi SKU, SKK, TKK, dan TKU yang bisa saya sampaikan dan jelaskan pada video kali ini. Semoga penjelasan materi saya kali ini bisa teman-teman pahami dan begitu pula dengan saya juga bisa lebih memahami apa itu SKU, SKK, TKK, dan TKU. Baik, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.